Hari Minggu pagi itu asiknya kita bisa jalan-jalan ya. Nah hari ini, Minggu pagi ini saya isi perjalanan saya ke sebuah pasar. Tapi pasarnya unik nih, nggak kayak pasar tradisional yang ada biasanya begitu. Ini di sini pasarnya memang sengaja diciptakan untuk menarik wisatawan. Jadi di dalamnya kita bisa nikmati sepertinya macam-macam karena masuknya di sini ada tiketnya nih 5.000 satu orang dan kita bisa kuliner dan ada buah deso. Apa maksudnya tuh desa gitu ya. Nah ini namanya Pasar Tumpah Pringgondani. Ini ada di Tritip di Kota Balikpapan. Ikuti perjalanan saya mau belanja apa aja di dalam. Yuk. Sebelum berbelanja, saya disarankan untuk menukar sejumlah uang dengan uang kayu yang menjadi alat tukar atau pembayaran khas di sini. Kita diminta untuk bisa tukar uangnya. Uangnya unik nih, saya tukar 50.000 dengan Oh, baik. Ya. Jadi kita alat tukarnya pakai uang kayu. Nih, jadi seperti ini nih. Ada pecahan 10.000, ada 20.000 dan juga ada 5.000-nya. Semoga cukup ya. Takutnya di sana kita masih mau. Tapi di dalam ada penukaran lagi? Nggak ada di sini? Oh gitu. Oke. Ini dulu ya. Makasih. Yuk. Permisi, berapa orang? 4 orang ya? 4 orang. Oke, monggo silakan. Terima kasih. Ya, wah keren dalamnya. Iya Pak. Ya. Waalaikumsalam. Selamat datang di Pasar Tumpah Pringgondani. Oh iya Bapak. Bapak pengelola di sini? Oh baik Pak Surata ya. Pak Surata. Baik-baik Pak. Ini tempatnya asik banget. Dari luar kita dengar sayup-sayup suara dentingnya, ini berasa kayak saya ada di Jogja apa di mana gitu ya Pak ya, beda kayak bukan ada di Kalimantan. Jadi penasaran seindah apa dalamnya begitu Pak ya, kayaknya saya akan diajak keliling-keliling ya Pak. Sebenarnya bukan indah sih, unik saja. Unik, baik-baik ya, kita akan lihat-lihat ya Pak. Ya ini ada apa ini Pak? Ini ikon di sini. Ya. Oh, baik-baik ya, saya juga pakaian kebaya nih. Hari ini memang sengaja saya memadukan begitu Pak atasan kebaya supaya bisa masuk di sini. Tapi ternyata benar ya, saya tidak salah kostum ini jadinya. Oke, kita keliling kemana Pak ini Pak? Sesuai dengan namanya yang juga tersemat di tengah kalimat, Pasar Pringgondani, bak pasar kaget. Warga tumpah ruah memadati area pasar. Ini pasarnya unik ya Pak ya. Tadi kata Bapak unik, beneran unik nih Pak. Kita berasa. Jadi bukan bagus tapi unik. Yang unik juga ini kan harusnya punya alasan gitu ya Pak ya. Kenapa akhirnya Bapak membuat pasar yang unik ini di Kota Balikpapan, meskipun ini pinggiran Kota Balikpapan ya Pak ya. Kenapa Pak? Ini sebenarnya ya tuntutan juga ya, tuntutan karena masyarakat di Balikpapan dan sekitarnya ini sepertinya kok kepingin ya ngangeni hal-hal yang seperti pibes desa seperti ini. Jadi makanya ini ada daun, ada kayu-kayu di sekitar kita gitu. Nah ini yang lebih ini lagi, terima kasih lagi masyarakat di Balikpapan dan sekitarnya itu gemar sekali untuk berkunjung di sini, disebutnya Bapak Ibu di sana. Dari luar Tritip ya Pak ya? Di luar Balikpapan malahan, ada dari Samarinda, dari Penajem, ada dari PPU, Kutai Timur aja ada, dari Pasir. Tapi sebelumnya ini adalah lahan ini sebenarnya milik pribadi atau seperti apa Pak? Ya milik Bapak, ya luasnya enggak terlalu luas ya, cuma 2 hektar aja. Cuma 2 hektar. Ya, Yang terus awalnya kan kita tanami tanaman kayu-kayu yang endemi Kalimantan. Kita atur nih seperti apa nih supaya kita dapat menggaet atau memanfaatkan lingkungan ini menjadi berkah untuk masyarakat di sekitar kita. Oh begitu, maka akhirnya ini dibentuk seperti ini. Tapi ini berarti ada yang memang sengaja ditebang. Oh kalau ini memang sebelum ditanam sudah kita atur dulu sebelum ditanam. Jadi sambil menanam
bahkan pohonnya kecil-kecil segini dulu. Ini berarti Bapak punya ide untuk membuat ini sudah lama sekali? Tahun 2006. Sudah Dari lahir 2000 belum? Sudah Bapak. 2006 ini. Oh jadi 2006 makanya Bapak sudah Ya, membuatnya. makanya ini besar-besar, ini tanaman Bapak sendiri, asli tanaman, bukan saya beli sudah tumbuh, enggak, memang asli. Nah ini Bapak ini, Pak Ali ini sesepuh di sini yang ikut berjuang menanam. Ikut merawat di sini ya Pak ya. Mulai menanam. Ya Mbak Maria selanjutnya yang mempublikasikan. Baik-baik. Ini berarti memang awalnya tidak hanya idenya Bapak dan juga menjawab tantangan dari masyarakat yang mau kangen gitu. Sebenarnya mungkin dari Bapak sendiri yang kangen kampung halaman ya Pak ya. Begitu ya Pak? Sebenarnya saya sendiri tapi ngajak-ngajak gitu kan. Ngajak-ngajak yang akhirnya ini membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk bisa gabung di sini. jajan, tidak belanja. Tapi sebelum kita belanja, kita harus tahu dulu nih jualannya. Tadi di depan dijelaskan sama Bapak juga bahwa di dalam sini ada makanan-makanan tradisional, terus ada buah-buahan tradisional, hasil alam tutu ada di sini gitu ya, hasil-hasil pertanian gitu yang khas di Kalimantan. Ada di sini Kaltim, ada di sini begitu. Kalau dilihat juga banyak penjual yang datang ke sini. Ada berapa sih Mbak sebenarnya penjual di sini yang ikut gabung? Yang aktif itu sekitar 150 pedagang. 150? Iya, cuman kalau di data itu bisa sampai 200 pedagang. Wow, Iya. baik. Itu memenuhi areanya kurang lebih 2 hektar ini ya? Iya, betul. Jadi mereka disediakan stand-stand kecil seperti ini ya, yang di belakang, payung-payung gitu. Atau gazebo kecil-kecil gitu ya? Betul, itu kami sediakan. Jadi khusus untuk pedagang-pedagang yang ada di Pringgondan ini. Baik. Nah, konsepnya mereka sendiri untuk berjualan ini itu sangat unik karena kita harus menggunakan uang kayu ini untuk alat penukaran yang ada di sini, dan
Sebenarnya tapi bisa ya kalau misalnya kita pakai uang cash biasa, kalau pas lagi kehabisan nggak sempat Iya, tukar gitu? kalau kehabisan bisa. Bisa ya, tapi diutamakan untuk ini ya. Penukaran kayu dulu. Penukaran kayu, dan penukaran kayu ini nantinya tadi di depan saya dapat info nanti kalau lebih bisa dikembalikan, bisa Iya, ditukar dikembalikan, lagi. iya, Oh, gitu. siap. Tanpa dikenakan biaya admin. Oh iya, jadi nggak ada potongannya. Jadi ini sangat unik sekali. Mbak, sekarang kalau misalnya dibukanya hanya Sabtu dan Minggu, apakah 200 penjual itu hadir semua di sini begitu? Enggak Enggak. semua. Makanya saya bilang tadi 200 yang didata, tapi yang aktif itu sekitar cuma 150 baik. pedagang saja. Baik, itu di Sabtu Minggu saja ya. Iya, bahkan kalau di hari Sabtu itu mungkin tidak semua pedagang yang hadir karena tidak seramai ini kan kalau untuk Sabtunya. Mungkin sekitar 50 lebih gitu kalau yang hari Sabtu. Bagaimana siasatnya begitu Mbak? Upaya dari manajemen, dari pengelola sendiri supaya si Pasar Pringgondani ini tidak hanya sekedar pasar. Karena kalau kita tahu ya, Sabtu dan Minggu kalau di kota-kota besar biasanya ada Car Free Day gitu ya. Kalau pagi hari Car Free Day diikuti sama jualan area UMKM untuk melakukan kegiatan aktivitas jual beli begitu. Nah, apa yang akhirnya dilakukan, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pengelola supaya masyarakat akan terus datang, mengingat ini baru sampai tengah tahun ya. Apakah akan bisa berlanjut terus atau seperti apa nih? Insya Allah, yang pertama kan ini kita saling kerjasama dengan masyarakat sekitar. Kebetulan ini mayoritas 90% yang jual di sini adalah warga sekitar sini juga. Oh, baik, jadi sangat mendukung kegiatan ini. Nah, jadi kami ini benar-benar untuk kostumnya dan lain sebagainya benar-benar komit. Dari situ karena kan pasar banyak Mbak, Iya. cuman yang memiliki konsep seperti ini ya hanya di Pringgondani ya gitu. siap. Itu kita juga menjaga kenyamanan dari pengunjung. Jadi kami dengan Bapak juga tuh suka lihat pantau sosial media. Apa yang lagi tren Iya, gitu apa ya? yang lagi tren, apa juga yang misalkan pengunjung nih suka komplain kan, misalkan lewat WhatsApp atau Instagram, TikTok, itu kita perhatikan apa yang kurangnya kita perbaiki. Oh baik, baik. Jadi dengan begitu ini bisa terus maju, bahkan bisa nantinya bisa berkembang ya, gitu ya. Baik, baik. Nah ini kalau dilihat di sini saya sudah nggak sabar untuk mau jajan. Apa Mbak nih kira-kira yang, kalau ini soto Banjar berarti, apakah ada waktu-waktu tertentu sehingga atau memang Ada terus ini Mbak. ada terus ya untuk masakan Nusantara ada terus? Ada terus. Ada terus. Iya. Cuman mungkin kalau pasar Keramat tuh ada yang saya minta khas yang benar-benar mungkin dia biasa nggak jual tapi minta tolong diadakan pada saat ini. Oh jadi ada namanya Pasar Keramat. Iya. Itu tematik. Tematik. Kapan aja itu biasanya? Setiap Sabtu, Minggu di awal bulan. Di awal bulan. Iya. Keramat. Tapi makanan yang lainnya tetap ada ya. Tetap ada. Tapi itu yang menjadi utama. Hmm. Baik-baik. Biasanya apa contohnya itu yang khusus ada? Kapurung. Nah, kayak gitu-gitu. Oh, Seperti itu sih yang lebih ke Nusantara lain. Iya, baik. Oke, kalau gitu kita jajan dulu yuk. Saya punya uang pecahannya banyak dan saya yakin kru-kru saya juga mau jajan pagi hari. Soto Banjar, apalagi nih Mbak yang khas banget, yang jarang kita temui? Itu biasanya. Iya, kalau kayak kapurung kan jarang juga ya Mbak ya. Iya. Sama tadi Apa yang yang Jawa-Jawa ya? Sego Margono. Setelah belanja makanan utama,
saya mencari kudapan khas. Tempe mendoan menjadi tujuan saya berikutnya. Ini adalah salah satu booth, satu tempat penjualan tempe mendoan. Nah, biasanya kalau di Kaltim itu kalau makan tempe goreng ya tempe goreng saja, kering gitu ya, kering kriuk gitu. Nah, ini kita akan memorian, kangen-kangenan dengan makanan khas dari daerah Jawa, ini tempe mendoan. Nah, kalau mendoan tuh pasti beda, karena kalau mendoan tuh basah gitu ya Mas ya. Nah, ini saya sudah sama Masnya yang lihai banget. Apa ini namanya, ngiris si tempenya dari papan yang besar jadi yang tipis-tipis banget. Sementara di sini minyaknya udah panas. Kita akan celupin ya, mulai sekarang. Iya boleh. Boleh sekarang? Gimana caranya? Saya bantu ya? Saya mau bantu. Boleh, boleh. Gimana caranya? Saya ambil dulu Mbak ya. Ya. Oh gitu. Apa ya Mbak? Iya. Ini tepungnya biasa. Tepungnya isinya apa aja? Campur rempah-rempah. Rempah-rempah. Ini kalau mendoan berarti kan basah ya? Berarti nggak sampai kering ini digorengnya. Nah, ini dia. Ini dijualnya satu berapa harganya? 2.000 aja. 2.000 satu ya. Dalam satu kali jualan di Sabtu Minggu biasanya bisa habis berapa kilo atau berapa ini ngomongnya? Kalau kecil begini sih Mbak ya. Satu ini paling ya. Berapa biasanya? Sampai 60. 50 sampai 60 papan. Tempenya, wow. Setelah berkeliling melihat apa saja yang dijual di Pasar Pringgondani dan membeli beberapa menu khas Jawa, saya pun beristirahat untuk menyantapnya. Waktunya kita santap hasil perburuan kita tadi. Tadi saya sudah disarankan untuk mencoba nasi gudegnya ya, gitu ya Mbak ya? Nasi gudeg, kenapa nasi gudeg? Karena kita jarang gitu ya makan nasi gudeg di Kaltim. Meskipun ada beberapa, cuman kayaknya seru aja kalau yang ada di sini. Sepertinya komplit sekali dan ini khasnya. Mari kita makan gudegnya dulu. Waduh. Jangan-jangan nanti kalau makan ini sesuap, saya langsung merasakan saya lagi ada di Jogja gitu ya. Terasa di Jogja. Terasa di Jogja. Memang gudeg itu identiknya sama manis ya Pak ya? Manis, gurih gitu ya Pak ya? Dan di sini benar-benar tidak juga disesuaikan dengan lidahnya Kaltim, tapi benar-benar manis, benar-benar khasnya orang Jogja. Aduh, nggak sabar. Tapi sebelum saya ngabisin, saya mau bincang-bincang lagi nih sama Mbak Maria. Boleh. Mbak Maria tadi dikatakan ada sekitar 150 sampai 200 gitu ya datang ke sini penjualnya. Nah, sistemnya seperti apa sih mereka ikut gabung di sini? Apakah ada biaya tertentu? Kemudian mereka boleh gabung di sini. Nanti ada standarnya nggak? Misalnya jualannya harus ini atau produknya harus tradisional, nggak boleh modern atau seperti apa Mbak? Kita mulai dari atribut ya. Jadi kalau siapapun boleh berjualan di sini. Untuk biayanya, kalau yang di lapangan itu gratis, tidak dipungut biaya apapun.
kecuali dia tidak mau bersih-bersih atau tidak mau angkat beja, itu ada kas khusus mungkin 10.000 buat petugas khusus ya. iya, buat ngangkatkan mereka meja sama membersihkan. Tapi kalau mereka mau melakukan itu artinya 100% gratis. Kemudian untuk bajunya, nah itu kita wajibkan menggunakan baju tradisional, kemudian pakai sarung atau jari, kemudian menggunakan caping. Kalau untuk produknya sebenarnya kita utamakan adalah makanan, kalau bisa sih yang tradisional-tradisional. Tapi kalaupun ada yang mau jualan modern boleh, tapi harus memiliki minimal 1 menu tradisional. Terus ini apa yang akhirnya didapatkan oleh Pringgondani dari pasar sendiri begitu? Kalau misalnya penjualnya ke sini tidak dimintai biaya gitu Iya, ya, betul. maksudnya apa ada keuntungan dari awalnya sih usaha sebenarnya ini? memang benar-benar tidak ada keuntungan, malah kita ngeluarkan kos. Iya. Tapi saya lihat rame nih, saya jual tiket nggak? Jadi namanya Iya. uang tiket ya. Iya, betul. Kalau dalam satu kali event atau Sabtu Minggu gitu misalnya, berapa sih jumlah total pengunjung yang datang ke sini? Paling banyak sih 4.000. 4.000 Iya, paling 2 hari? banyak. 1 hari. satu hari. Iya. Itu paling banyak loh, Mbak. Kalau dikitnya bisa sampai 200 orang. Ya, tadi kan akhirnya kita tahu begitu ya Pak ya, Mbak Maria menjelaskan bahwa tidak besar begitu ya yang dibebankan oleh kepada pengunjung dan juga kepada penjual begitu ya. Bahkan penjual juga free ya Pak ya. Apalagi di sini juga melibatkan masyarakatnya yang ada di sekitar sini ya Pak. Nih. Masyarakat di sini Tritip ya, Pak? keterlibatan semua, Terlibat semua, ya. Ini kan Kampung Gunung Binjai, Kelurahan Tritip, jadi terlibat semua. Nah, kemudian juga dengan adanya Balikpapan sebagai penyangga IKN ini, Mbak, kita ini kan kepengennya ya ini menjadi destinasi yang menjadi salah satu beberapa alternatif destinasi wisata yang ada di Balikpapan. Salah satunya ya ini tempatnya di pinggiran, ya kan. Kemudian alam desanya kita kembangkan, kita pertahankan terus karena ini ada 66 spesies endemi tanaman Kalimantan. Nah, itu. Jadi nantinya ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat urban yang ada di ibu kota Nusantara nanti ya Pak ya. Mereka yang mungkin dominasinya adalah dari Pulau Jawa bisa datang ke sini, bisa kangen-kangenan. Kangen-kangenan. Dan kalau untuk seni budaya bagaimana Pak? Apakah ke depan nanti juga akan menjadi poin khusus juga dari Pasar Pringgondani? Iya, gitu? jadi ini sudah programnya Mbak Maria, itu setiap bulan itu ada namanya Pasar Keramat. Jadi itu kita mengundang grup-grup seni budaya seperti ada kerawitan kemarin sudah kita datangkan. Nanti ada grup yang lain, misalnya ada grup tingkilan. Jadi tidak hanya bebas Jawa tapi juga ada khas di sini kita ini. Oke, kalau gitu kita waktunya untuk nyantap nih Pak. Ya, monggo, Nih, silahkan. ada tempe mendoan tadi yang saya ikut bantu silahkan, buat. ya. Ayo Mbak Maria. Silahkan. Waktunya kita menyantap Oke, ya. makasih. Tren wisata saat ini di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, terus bertumbuh. Tak hanya wisata alam, seni, dan budaya lokal, wisata buatan juga menjadi incaran para pelancong. Ya awalnya sih saya nggak percaya ya, tapi setelah kesini semuanya benar apa seperti yang di YouTube, apa di teman-teman itu semuanya sesuai. Saya sih hobinya kebetulan pecel aja sih, ya sama wedang jahenya gitu. Wedang jahenya enak, pecelnya juga enak. Tak luput wisata belanja. Berbelanja di pasar yang sengaja dibuat dengan konsep tradisional Jawa seperti Pasar Pringgondani ini menambah daftar panjang pilihan berwisata di Kalimantan Timur. Ya, sebagai wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan juga heterogenitas penduduknya yang juga cukup tinggi begitu di Kota Balikpapan, ini menjadikan Pasar Pringgondani, Kota Balikpapan yang berada di Kelurahan Tritip, Kecamatan Balikpapan Timur ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata Anda untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Karena pasar ini hanya dibuka di Sabtu dan Minggu dengan menjual aneka produk-produk dan juga kuliner gitu khas dari daerah Jawa dan juga daerah-daerah lainnya di Nusantara.
Termasuk ini, Kota Balikpapan menjadi daerah mitra dari Ibu Kota Nusantara. Jadi keberadaan Pasar Pringgoda di Balikpapan ini bisa menjawab dari tantangan dunia pariwisata ke depannya. Jadi inilah Borneoku, mari datang dan jelajahi Borneoku. Nasi jagung.